Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu dosen pengampu kami, Ibu Diah Sinta Kusuma Ningtyas, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen Sistem Informasi yang saya hormati. Di sini saya akan menjawab soal-soal yang sudah Ibu berikan dalam UTS kali ini. Nah, Bu, di sini saya memilih kasus pertama ya. Di situ kan ada tiga kasus di soalnya saya memilih kasus yang pertama. Di sini dikatakan bahwa berikan penjelasan terlebih dahulu mengenai analisis cost volume profit. Nah, saya jawab ya Bu langsung Bu. Analisis cost volume profit atau biasa yang disebut CVP, CVP adalah alat analisis manajerial yang digunakan untuk memahami hubungan antara biaya. Nah, volume ini juga merupakan kegiatan dan laba perusahaan. Jadi, analisis ini membantu manajemen dalam pengambilan keputusan seperti penentuan harga, harga jual, volume volume produksi, perencanaan laba, dan evaluasi strategi. Nah, kasusnya di sini dikatakan PT Fresh Blend adalah perusahaan yang memproduksi minuman sehat dalam botol dengan merek Vita Fresh. Perusahaan berencana meningkatkan kapasitas produksinya untuk menghadapi peningkatan permintaan pada musim panas. Nah, untuk itu juga manajer produksi meminta bagian akuntansi biaya melakukan analisis cost volume profit. Nah, untuk memahami hubungan antara volume penjualan biaya dan laba yang mungkin diperoleh, maka dari itu saya mencatat ulang juga soalnya. Yang pertama itu ada data harga jual per botol, yaitu Rp25.000. Kemudian juga biaya variabel per botol, itu sebesar Rp15.000. Lalu ada biaya tetap tahunan sebesar 100.200.000.000 rupiah. Kemudian ada kapasitas maksimum produksi 200.000 botol per tahun. Nah, manajemen sedang mempertimbangkan dua strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan. Yang pertama itu ada strategi A, yaitu promosi intensif. Kemudian ada strategi B, diskon harga. Nah, strategi A ini bagaimana? Strategi A ini dikatakan biaya iklan tambahan sebesar 300 juta per tahun. Kemudian juga diperkirakan dapat meningkatkan penjualan menjadi 140.000 botol per tahun. Jadi ini ditambah menjadi 300.000, 300 juta maaf Bu. Nah, sedangkan strategi B itu menggunakan diskon harga. Harga jual itu diturunkan menjadi Rp23.000 per botol. Jadi kan 25 ya Bu di sini. Nah, diperkirakan juga meningkat volume hingga 160.000 botol per tahun. Nah, jawabannya saya langsung tulis di bawah di sini. Dalam CVP, biaya diklasifikasikan, maaf, menjadi biaya variabel, lalu biaya tetap dan biaya campuran. Biaya variabel ini apa? Biaya variabel ini adalah biaya yang berubah proporsional dengan volume produksi atau penjualan. Kemudian biaya tetap tidak berubah dan dalam rentang kapasitas tertentu. Misalnya biaya tetap ini eh, sangat panjang waktunya. Kemudian ada biaya campuran terdiri dari komponen tetap dan variabel. Nah, objek utama dalam mencakup CVP yaitu contribution margin atau biasa disingkat sebagai CM, ya, yaitu adalah selisih harga antara jual dan biaya variabel per unit. Kemudian di sini ada CM rasio, yaitu CM per unit dibagi harga jual. Kemudian ada break even point atau dia biasa disebut sebagai BEP. Ini adalah titik di mana laba kembali dari harga modal awal ya. Jadi misalkan contoh modal awal 100 juta. Nah, ini adalah titik baliknya. Berapa perhitungannya itu eh, berapa lama dan berapa
harga jualnya untuk kembali ke titik nol seperti semula atau balik modal lah biasa sebutnya. Nah, kemudian ada margin of safety atau MOS. Nah, ini seberapa jauh penjualan dapat turun sebelum perusahaan rugi. Kemudian ada degree of operating leverage atau biasa disebut DOL. Ini adalah mengukur sensitivitas laba juga terhadap perubahan penjualan atau risiko operasional. Nah, ini adalah instruksi duanya. Yang pertama adalah hitung kontribusi per unit, margin kontribusi CM, rasio, dan juga break even point dalam unit dan rupiah. Oh, maaf, dan dalam rupiah maksudnya. Ini instruksi dua ya. Nah, jika perusahaan menjual 120.000 botol, maka dihitung total contribution margin, dihitung terus laba operasi, operating income, lalu ada margin of safety unit atau biasa disebut unit dan persentase. Lalu soal nomor tiga ini, maaf, ini yang ketiga ada analisis kedua strategi. Strategi A, promosi intensif, yaitu menghitung laba operasi setelah menambahkan biaya tadi yang 300 juta rupiah. Kemudian ada strategi B, diskon harga. Hitung laba operasi setelah menurunkan harga dan meningkatkan volume menjadi 160.000 botol. Nah, yang keempat ini yang ditanyakan adalah hitung degree atau of operating leverage DOL pada volume 120.000 botol. Nah, kita akan langsung jawab saja. Yang pertama itu diketahui di sini adalah harga jual per unit kita beri lambang sebagai P. Itu sebesar 25.000 rupiah. Kemudian ada biaya variabel per unit kita beri lambang FC sebesar 15.000 rupiah. Lalu ada biaya tetap. Oh maaf, tadi biaya variabelnya saya beri lambang fisik. Kemudian ada biaya tetapnya saya beri lambang FC sebesar 100 miliar, maaf, sebesar 1.200.000.000 rupiah. Lalu ada volume dasar yang ditanya. Tadi kan sebesar 120.000 unit ya. Nah, di sini kita akan membahas sementara. Ini kita masih belum bahas tentang strateginya ya. Kita masih bahas ini, perhitungan ini, instruksi dua nih. Nah, yang pertama itu ada kontribusi margin per unit, eh, CM rasio dan BEP. Yang pertama ada contribution margin per unitnya. Nah, ini saya eh, beri rumus ini. Menghitung contribution margin itu, maka P, P itu ini ya, harga jual per unit, dikurang visi, biaya variabel per unit. Di sini kan eh, harga jual per unitnya atau P-nya itu 25.000 rupiah. Lalu dikurangi biaya variabel 15.000. Totalnya, aduh maaf, benar maaf. Nah, totalnya itu 10.000 rupiah. Kemudian ada contribution margin ratio, CM ratio. Itu saya beri perhitungan seperti ini kira-kira ya. CM dibagi P, tadi kan CM-nya, maaf. Nah, CM-nya ini kan di atas nih. Udah kita hitung nih. Hasilnya kan 10.000. CM-nya 10.000 rupiah dibagi 25.000 rupiah. P-nya itu ini, harga jual per unit. Nah, dihasilkan di sini eh, 10.000 dibagi 25.000 itu adalah 0,4. Atau kalau kita buat menjadi persentase itu 40%. Nah, kemudian break even point-nya itu FC dibagi CM. FC itu ini, yaitu 1.200.000.000 rupiah dibagi 10.000.
Nah, dihasilkanlah 120.000 unit. Kemudian ada perhitungan break even point. Nah, caranya adalah BEP dikali P, nanti hasilnya akan kita hitung. Yang pertama itu BEP rupiahnya adalah 120 ribu. Ya, maaf, ini saya salah, salah lambang, ini harusnya 120 aja ini. Kemudian dikali, maaf, ini harusnya rupiahnya di sini. Lalu dikali, saya ulangi ya, 120.000 unit harusnya dikali 25.000 rupiah. Ini kebalik ini rupiahnya, maaf. Nah, dihasilkanlah 3 miliar. Nah, jika harga penjualannya itu, tanggal 2 nih, penjualannya itu 120.000 unit, maka total contribution marginnya gitu. Kita hitung kembali, 120.000 unit dikali 10.000 rupiah, itu dihasilkan 1.200.000.000 rupiah. Lalu ada laba operasi, eh, cara perhitungannya itu total total CM dikurang FC. Tadi kan total contribution marginnya ini 1.200.000.000 dikurangi FC-nya. FC-nya kita lihat berapa. Nah, di sini kan FC-nya harus satu, maaf, 1.200.000.000. Nah, berarti kan ini sama ya. Nah, maka dihasilkanlah nol. Ini juga jika penjualannya 120.000 unit, maka tetap DP. Maka akan balik modal juga. Kemudian ada ini margin of safety atau bisa disebut MOS. Nah, karena penjualannya tadi BEP atau balik modal, maka penjualan dikurang BEP, kita hitung lagi, 120.000, penjualan 120.000 rupiah, dikurang 120.000 rupiah, maka dihasilkan nol. Ini, kita ambil dari ini. Nah, kita eh, hitung MOS-nya. MOS dibagi penjualan. Jadi kan ini hasilnya sama nih. Nah, kemudian ada analisis strategi A dan B tadi yang kita bahas tuh. Nah, dikatakan tadi, maaf, saya ulangi lagi. Ini, kita mundur ke belakang. Nah, diperkirakan dapat meningkat penjualan menjadi 140.000 botol per tahun. Tuh, di sini. 140.000 unit meningkatnya. Lalu biaya promosi tambahannya itu 300 juta. Nah, jika dihitung, total contribution marginnya 140.000 unit dikali 10.000. 10.000-nya dapat dari mana? Dari, bentar, kita mundur. Nah, dari sini nih tadi. Nih hasilnya, hasilnya 10.000. Nah, jadi 140.000 unit dikali 10.000. Itu dihasilkan 1.400.000.000. Terus saya lupa nambahin ini rupiahnya, maaf. Kemudian ada biaya tetap yang baru ini. Ini biaya tetap yang baru. Itu sebesar 1.200.000.000. Nah, ini dapat dari mana barangkali kalian penasaran nih. Dapat dari sini.
Nih, iya tetapnya ini FC. Ah, iya FC. Nah, dikali juga 8.000. Maaf. Dikali juga, maaf saya salah hitung. Nah, ditambah 300 juta. Tadi kan eh, ini biaya operasi tambahannya 13 juta nih. Dihasilkan maka 1.500.000.000 rupiah. Nah, laba operasinya yaitu operasi income 1 miliar 14 juta. Kita ambil dari sini. Dikurang ini, biaya tetap yang baru nih. 1.500.000.000. Maka sisa 100 juta rupiah. Nah, kesimpulannya, ini kan lebih gede ini nih. Lebih gede yang belakangnya. Jadi hasilnya minus 100 juta. Jadi kesimpulan ini strategi A ini menghasilkan rugi sebesar 100 juta rupiah. Nah, sedangkan strategi B, kita akan bahas, itu diskon harga. Ada data strategi B. Harga jual yang baru itu 23.000 rupiah. Nah, kemudian volumenya diperkirakan meningkat 160.000 unit. Nah, ini adalah hitung contribution margin yang baru. Eh, ini harga jual 23.000 dikurang 15.000. 15.000-nya dapat dari mana? Masih dari dapat soal yang awal ini. Nih, biaya variabel per unit. Maka dihasilkanlah 8.000 rupiah. Nah, kemudian total kontribusinya berapa? Eh, kita ambil dari ini, volumenya meningkat 160.000 unit dikali 8.000 yang ini nih. Dihasilkan 1.280.000.000 rupiah. Nah, operasi opera ini operasi income-nya eh, 1.280.000.000 kita ambil dari sini dikurangi 1.200.000.000. Nah, terus ininya dapat dari mana? Ini masih dapat dari soal ya, teman-teman dan ibu ibu dosen yang terhormat nih. Maka dihasilkan 1.280.000.000 dikurangi 1.200.000.000 itu dihasilkan 80 juta rupiah. Jadi strategi B ini menghasilkan masih untung ya 80 juta. Kesimpulannya eh, strategi B itu lebih untung. Strategi B itu untungnya 80 juta, sedangkan kalau menggunakan strategi A itu minus, kurang menjadi minus 100 juta. Nah, kita akan hitung ini degree of operating leverage atau bisa disebut DOL. Hitung pada volume 120, ini soalnya nih, saya salin lagi ke sini. Hitung pada volume 120.000 unit. Harga jualnya 23. Tadi kan kita ambilnya strategi B. Nah, biaya variabelnya adalah 15.000. Nah, kemudian ada contribution marginnya itu 23.000 dikurang 15. Jadinya 8.000. Nah, kemudian ada volume penjualan 160.000 unit. Dan juga biaya tetap 1.200.000.000. Nah, kita hitung total contribution marginnya itu 160.000 unit dikali 8.000 rupiah. Maka dihasilkan 1.280.000.000. Operasi income-nya 1.280.000.000 rupiah dikurang 102 maaf 1.200.000.000. Ini kan tadi nih yang bang strategi bank. Maka dihasilkan untung 80 juta. Nah, rumus kita gunakan rumus ini. Jadi untuk menghitung DOL itu total contribution margin dibagi operasi operasi income. Nah, jadi gini kira-kira nih. 1.280.000.000 dibagi total untungnya tadi berapa? Itu 8.
10 juta, dihasilkanlah 16 rupiah. Ini saya lupa masih berapa rupiahnya. Nah, jadi diartikan juga setiap kenaikan 1% penjualan penjualan itu, maka labanya meningkat 16%. Tuh. Jadi kebayangkan kalau meningkatnya 2%, jadi 32%. Dan seterusnya. Pokoknya kelipatan 16. Setiap naik 1% itu kelipatan 16% labanya. Setiap setiap kenaikan 1% penjualan, maka dihasilkan laba 16%. Ah, dan juga kelipatannya, jika 2%, jika penjualannya 2%, maka labanya 32%. Jika kenaikan penjualannya per persen, maka eh, labanya juga 64%. Dan seterusnya. Sampai misalkan 5%. Ya bisa naik sampai 80% ini labanya. Kalau penjualannya naik 5%. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.